تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Teruskan dulu, sekarang telinga. Seperti halnya mata, Allah pun meminta kepada kita untuk menjaga telinga kita. Karena ada orang-orang yang telinganya tersumbat terkena penyakit. Jadi nanti fatalnya, begitu tersumbat oleh sesuatu yang buruk, dia nggak bisa dengar apa-apa. Dengar yang baik maksudnya. Ya. Pelan-pelan. Wa fi adhanihim waqra. Kata Al-Quran, ada orang yang telinganya kena sumbatan, Bu. Pak. Ya. Ada orang yang telinganya kena sumbatan. Jadi maksudnya begini, kalau mendengar, fungsi pendengarannya ada. Ya. Maaf, kalau mendengar, fungsi pendengarannya ada. Dengar saja. Tapi anehnya, cuma dengar yang kotor-kotor, yang baik gak bisa. Ya. Saya gambarkan situasinya ya. Ada orang saking sayangnya Allah kepada orang ini, dibangunkan masjidnya di samping rumahnya. Anda bayangkan, ini rumahnya, ini masjid dibangunkan oleh Allah, yang dia tidak perlu pasang alarm lagi. Waktu sholat bisa terdengar, ya. Bisa nampak lewat matanya orang ke masjid. Orang lain yang jauh bisa datang kedengaran, ini yang dekat gak bisa dengar. Ya. Padahal Allah sudah saking sayangnya dibangunkan di samping rumahnya, tapi dia nggak bisa dengar. Ya. Allahu Akbar, biasa saja. Ya. As-salatu khairum minan naum, dia terbalik itu. An-naumu khairum minas salah. Ya. Tidur lebih baik daripada salat. Itu masuk saja ke dalam dirinya. Ya. Nggak bisa dengar. Tapi begitu dengar konser di Senayan, itu bisa cepat sampai. Ya. Pakai biaya pun dikejar-kejar. Bisa itu. Bisa. Ya. Dengar satu maksiat cepat masuknya, aktif terlibat di dalamnya. Apa yang salah? Perhatikan, ketika seseorang seringkali mendengar yang baik-baik, responnya akan baik. Tapi ketika seseorang mendengar yang buruk-buruk, ini yang kemudian masuk ke dalam dirinya, ke dalam kalbunya, ini yang akhirnya dikembalikan lagi ke telinga, menutup menjadi waqra, jadi sumbatan, kata Quran. Jadi kalau orang seringkali mendengar yang jelek-jelek, maka nanti fungsi kebaikannya tertutup. Ya. Dia hanya akan terbiasa mendengar yang jelek saja. Ya. Tolong catat pernyataan saya ini. Baik dengan buruk itu tidak akan pernah bersama. Halal, haram tidak akan pernah menyatu. Jadi kalau orang terbiasa, mohon maaf ya, melakukan yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, maka orang ini tidak akan pernah bisa melihat yang buruk, mendengar yang jelek. Mustahil. Mustahil. Bila seseorang misal, mohon maaf Pak, melihat gambar yang baik-baik, begitu melihat tayangan yang buruk, itu akan berpaling seketika, nggak diminta pun pasti akan dipalingkan. Sebaliknya, bila seseorang seringkali melihat yang jelek-jelek, pada yang baik dia alergi, nggak bisa itu. Ya. Yang jelek aja yang bisa dilihat. Termasuk orang yang seringkali mendengar yang baik-baik, yang jelek nggak bisa, Bu. Ya. Begitu ada acara-acara gosip, pindah seketika, nggak bisa, telinganya itu nggak bisa nyambung. Ya. Tapi kalau orang terbiasa mendengar yang jelek-jelek, yang baik-baik itu nggak bisa. Lihat orang taklim, anti, terlalu soleh orang-orang itu, biasa jalan. Diperdengarkan Quran, marah. Diajak, ngajak berdebat, itu muncul. Kenapa? Karena tidak terbiasa yang baik-baik. Maksud saya begini, saya ingin menyampaikan, kalau dalam kehidupan kita, baik bapak, ibu, atau di anggota keluarganya, mohon maaf sebesar-besarnya,
ada sesuatu yang bertentangan dengan unsur kebaikan, misal matanya tidak terbiasa lihat yang baik, telinganya senang dengar-dengar acara yang tidak bagus, ya, lisannya sering berkata yang buruk-buruk, mohon maaf, berarti ada yang haram yang masuk ke dalam dirinya. Bisa masuk lewat mata, bisa masuk lewat telinga, ya. Karena tidak mungkin antara yang haram dengan yang halal itu bersatu, tidak mungkin, ya. Termasuk saya sering katakan, bila suami sudah tidak senang dengan yang halal, ada yang haram yang masuk dalam dirinya. Sudah tidak senang menatap istrinya, sudah tidak senang mendengar kalimat-kalimat istrinya, berarti ada yang sering yang salah yang didengar oleh telinga suami itu, ya. Termasuk istri juga demikian, ya. Istri juga demikian. Kalau sudah tidak nyaman melihat suaminya, pasangan hidupnya, maka ada yang salah yang masuk dalam dirinya itu. Yang paling berbahaya, kita berhenti di sini, bila yang masuk itu masuk ke dalam mulut, itu yang paling bahaya. Saya ulang, ya. Bila yang paling berbahaya itu adalah bila penyakitnya masuk lewat mulut, lewat lisan. Yuk dibuka hadisnya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1015. Pelan-pelan. Bisa ditemukan juga nanti kalimat yang berbeda tapi pesan yang sama, ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang kelima. Di Qur'annya, Quran surah ke-49 ayat ke-6. Tadi belum dituliskan. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat yang ke-6. Al-Hujurat ayat yang ke-6. Sebentar. Baik, saya ilustrasikan gini Bu ya. Saya ilustrasikan. Kalau yang masuk lewat mulut umumnya apa? Makanan, minuman, ya, konsumsi kehidupan. Perhatikan, kalau seseorang seringkali memasukkan yang halal ke dalam mulutnya, maka yang halal itu akan berproses, ya, dibawa oleh darah, dicerna oleh tubuh, lalu diteruskan. Nanti ada yang masuk ke mata, ya, masuk ke telinga, kemudian masuk ke tangannya, masuk ke kakinya, jadi energi dalam kehidupan. Yang baik-baik ini nanti akan jadi motor kebaikan dalam dirinya. Begitu dengar sesuatu yang baik, cepat, karena biasa yang masuknya yang halal, ya, nyambung dengan yang halal lagi. Dengar azan, cepat, kakinya ringan melangkah, ya, tangannya mudah untuk bergerak, matanya mudah memandang yang baik-baik. Yang paling celaka, ini yang berbahaya, bila seseorang memasukkan yang haram dalam mulutnya, maka yang haram ini masuk ke dalam mulutnya, diolah di tubuh, ya, dibawa oleh darah, itu yang menyebabkan kemudian dia masuk ke mata, jadi penyakit mata, ke telinga, jadi penyakit telinga, bahkan yang paling berbahaya, ke hati, itu bisa menutup hati, jadi penyakit hati, itu yang paling fatal. Maka turunlah ayat Quran surah kedua Al-Baqarah itu, ayat yang ke-7. Perhatikan kalimatnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Pelan-pelan. Ada orang-orang yang matanya nggak bisa lihat, kata Allah, ya, matanya tidak bisa melihat, ya, bukan mata fisiknya, ya. Saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, ada mata fisik, ada mata hati kita itu, ya. Kalau mata fisik tugasnya itu untuk menampakkan benda-benda di sekitaran kita, ya. Ini apa? Mikrofon, ini handphone, ini tisu, itu mata fisik. Bahasa Qur'annya disebut dengan basar, basorun, basara. Quran surah 17 ayat 36. Surah ke-17 Al-Isra ayat 36. Perhatikan kalimatnya. Innas sam'a wal basar. Ya. Sungguh pendengaran dan penglihatan itu. Penglihatan yang dimaksudkan basar itu penglihatan mata fisik. Fisikal sifatnya. Basar. Pelan-pelan. Ini papan tulis, whiteboard, ini spidol, ini mic, itu basar namanya. Ada orang-orang yang nanti saat dihisab di akhirat nanti, itu matanya ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah. Ya, kalau dalam bahasa kitanya, apa mata kamu itu tidak pernah difungsikan untuk melihat yang baik-baik?
Mata, kemana tugasmu? Ya. Saat aku menampakkan orang-orang ke masjid untuk berangkat menunaikan sholat berjamaah, kamu melihat itu, apa kamu tidak lihat? Ya. Saat aku perlihatkan kepadamu mushaf, ya, kenapa kamu tidak bacakan? Kamu tidak respon? Ya. Maka mata akan menjawab, ya Allah saya lihat, tapi pemilik mata saya, pemilik ini, dia tidak merespon apa yang saya lihat. Akan ditanya pelan-pelan, apa yang menyebabkan seseorang, mohon maaf, matanya bisa normal melihat kebaikan tapi tidak bisa mengerjakan kebaikannya? Ya. Karena mata hatinya, saya ulang, mata hatinya terkena penyakit, dia tidak bisa memberikan nilai, tidak bisa memberikan respon. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu punya gambaran begini? Bisa lihat orang pada ke masjid, tiba-tiba hatinya mengatakan cepat, dia sudah ke masjid. Pernah apa begitu ya? Ya. Ibu pernah melihat ketika orang sudah siap-siap taklim berangkat, di hati ada dorongan cepat, dia sudah siap-siap berangkat. Pernah begitu? Ya. Itu namanya basirah. Basirah. Quran surah ke-75 ayat 14. Balil insanu ala nafsihi basirah, bukan basar. Ya, bukan basar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan ada dalam diri manusia itu basirah, pandangan hati yang memberikan nilai. Ya. Jadi saat mata kita memandang yang baik-baik itu, hatinya akan mengatakan cepat lakukan. Ya. Saat matanya memandang yang buruk-buruk, hatinya mengatakan jangan lihat itu buruk, palingkan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih punya nilai itu, pandangan yang memberikan nilai disebut dengan basirah, maka normal itu. Ya, pandangannya normal. Ya. Yang berbahaya jika ada seseorang makan makanan yang haram masuk dalam dirinya, dibawa oleh darah, itu menutup basirahnya, Bu, Pak. Jadi terhalang gitu. Ya, mata hatinya nggak bisa lihat. Mata fisiknya bisa lihat. Ya. Mata fisiknya bisa lihat, tapi tidak ada pencegahan dalam hatinya, tidak ada suara. Ya. Karena itu ketika melihat tayangan yang buruk-buruk, hatinya tidak protes. Ya, karena tertutup. Wa ala absarihim ghishawah, dalam hatinya ada penutup. Ya. Dia santai saja nonton tayangan buruk, santai. Lihat gambar-gambar jelek, santai. Yang paling berbahaya, kalau terus-terusan ini terjadi, suara hatinya mati, maka inilah awal mula yang melahirkan maksiat. Tiba-tiba pulang dari masjid Anda bayangkan, ya, keluar mulai mau pakai sandal, ini kayaknya yang ini yang punya saya, bukan, kayaknya yang ini nih, bukan, kayaknya yang ini. Dia pakai sandal, padahal dia ke masjid tidak menggunakan sandal. Dia pulang bisa bawa sandal orang itu, ya, karena fungsi hatinya nggak bisa lihat. Ya. Sering terjadi saat Ramadan kemarin, itu sering banyak kasus terjadi di satu masjid. Ibu bisa nggak bayangkan orang wudhu sama-sama senyum, tertawa, ya, nyapa juga, ya. Begitu orang lain takbir Allahu Akbar, matanya melihat takbir tapi hatinya nggak bisa. Tiba-tiba dia mundur, tas orang dia bawa jalan, handphone orang dia ambil. Anda bayangkan, ikut itikaf tapi bisa ngambil handphone orang, ikut itikaf bisa nyolong sandal orang. Apa yang salah itu? Itu kalau kebanyakan makan yang haram, kan pencuri itu makanannya haram. Ini semakin banyak yang masuk, semakin tertutup fungsinya itu. Ya. Sama dengan telinga juga begitu. Telinga juga begitu. Jadi kalau nanti kebanyakan yang haram masuk, coba deh Bapak Ibu tes ya. Bukankah saat azan berkumandang itu, hati kita mengatakan cepat, sudah azan, siap. Ada begitu ya? Tapi tidak sedikit ditemukan sudah azan pun telinganya biasa saja. Ya. Dinasehati malah marah-marah. Itu tadi, yang haram masuk dalam jiwanya, menutup fungsi-fungsi kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Hati-hati. Kalau sudah seperti ini, saya mohon cek nanti saat pulang ke rumah ya. Saat sudah seperti ini, kata Nabi, maka doanya tidak akan pernah terkabulkan. Saya ulang, kalau sudah seperti ini, maka doanya tidak akan pernah terkabulkan. Saya tutup dengan membacakan hadis Nabi SAW. Perhatikan hadisnya. Saya tutup ke ujungnya saja ya. Thumma dzakara ar-rajula. Kemudian Nabi mengisahkan tentang seorang laki-laki. Yutilus safara. Dia menempuh satu perjalanan panjang menuju Allah.
Saya informasikan singkat, kalau ada di antara bapak dan ibu ingin melakukan perjalanan, dilakukan karena Allah, misal umrah ya, atau mau taklim ini, ikut taklim itu kan karena Allah ya. Saya sarankan betul di perjalanan itu isi dengan doa. Mintakan kepada Allah. Karena ternyata doa yang dipanjatkan dalam Anda saat bepergian di perjalanan karena Allah itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan orang yang diam. Ya. Terutama saat Bapak Ibu ikut ta'lim ini, itu hadisnya langsung di 3 kitab hadis, Bu, Pak. Ada di hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2682, dan Ibnu Majah nomor hadis 219. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, yang paling menarik, perhatikan. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talabil ilmi. Siapa yang menyiapkan dirinya, melangkahkan kakinya berangkat untuk belajar sebagian dari pengetahuan agamanya, maka Allah akan ringankan, akan dibalas dengan meringankan langkahnya ke surga. Saat dia berangkat menyiapkan saja, maka malaikat membentangkan sayapnya, ya, membentangkan sayapnya. Kalaulah penuntut ilmu tahu, saat dia mulai berangkat sampai kembali lagi ke tempat dia tinggal, maka malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada dia. Ya. Ridhanya malaikat itu maknanya 2. Saya ulang ya, ridhanya malaikat memiliki 2 arti. 1, memohonkan ampunan pada dosa-dosa yang dilakukan. Ya. Memohonkan ampunan pada dosa-dosa yang dilakukan. Yang kedua, ini yang menarik, mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Jadi tolong catat betul di kata-kata saya ini, catat betul. Kalau ibu sedang dalam perjalanan, bapak dalam taklim atau hal yang baik-baik, isilah 1 di antara 2. Kalau Anda tidak sanggup berdoa dalam kebaikan, minimal isi dengan istighfar. Sayang, Bu, Pak, sayang. Karena setan itu begitu cerdas itu, setan itu jenius itu. Ya. Dia tidak ingin kehilangan peluang untuk menggoda seorang hamba, seorang anak manusia. Ya. Sudah capek-capek menggoda, tiba-tiba diampuni oleh Allah. Dia palingkan itu. Ya. Makanya ini bisa terjadi, Bu, ya, bisa terjadi. Bahkan saat saya sampaikan sekarang pun, ibu masuk mobil bisa lupa itu. Ya. Begitu masuk, yang tadinya ada peluang istighfar, tiba-tiba ngobrol, ya. Tiba-tiba bisa foto-foto, tiba-tiba bisa bikin status, baru mengikuti taklim. Tak, ada selesai itu. Ya. Itu masuknya cepat sekali. Ya. Isi dengan doa. Jadi doa yang disampaikan dalam perjalanan itu cepat mengabulkan. Ya. 2, sampai kata Nabi asy'atha aghbara, sampai saking totalnya berperjalanan itu penampilannya sampai acak-acakan, saking seriusnya. Yamuddu yadaihi ilas sama, lalu dia mengangkat tangannya ke langit begini. Informasi saja, di hadis lain disebutkan orang yang mengangkat tangannya sambil berdoa, saat berdoa mengangkat tangannya lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Tapi nanti satu waktu kita bahasnya, ada caranya. Saya sering lihat agak keliru, tidak sesuai dengan hadisnya. Ya. Kalau hadisnya bukan terpisah begini, ya. Di hadis itu mendekat begini. Ya. Jadi kalau Anda berdoa mengangkat tangan, diangkat sejajar dengan dadanya begini. Ya. Itu bukan terpisah begini, Bu, Pak. Ya. Tapi mendekat seperti ini, mendekat. Ya. Baik. Tapi tidak semua nanti mengangkat tangan itu sampai seperti ini. Nanti ada yang kalau sifatnya sangat dibutuhkan dia bisa mengangkat lebih tinggi. Ya. Dalam Jumatan khatib cukup mengangkat telunjuknya saja. Ya. Nanti ada beberapa hal tertentu yang spesifik harus dibahas. Tapi poinnya orang ini menempuh perjalanan panjang. Yang kedua dia mengangkat tangannya. Ya. Yang ketiga ini yang paling dahsyat. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Kemudian yang ketiga orang ini memulai dengan al-asmaul husna. Ada ayat dalam Al-Quran yang meminta kita saat berdoa coba awali dengan al-asmaul husna. Nanti di hadis ditafsirkan orang yang berdoa membuka dengan al-asmaul husna itu akan lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan orang yang tidak membacakannya. Quran surah ke-17 ayat 110. 107, Quran surah 17 ayat 110. Baik. 2 ayat terakhir. Perhatikan rumusnya ya, rumus Qurannya.
Ini juga suka agak keliru prakteknya. Qulidullah. Ya, Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Ya. Qulidullah. Jika Anda punya persoalan dalam hidup, silahkan mintakan solusinya kepada Allah. Ya, berdoa, minta. Sudah. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 110. Qulidullah. Jika Anda punya masalah dalam kehidupan, silahkan berdoa kepada Allah, sebut namanya. Ya. Awid Ar-Rahman. Yang menarik, ini yang paling penting, tolong ibu garis bawahi ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kapanpun, persoalan apapun Anda ingin mohonkan kepada Allah, Allah punya nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan dan persoalan kita. Ya. Lihat rumusnya. Jadi kalau ibu punya masalah, ingin menyebut al-asmaul husna, kata Allah nggak usah disebut semuanya. Cari saja nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Misal, ada orang yang sedang terkena kesulitan, sulit luar biasa. Cukup sebut namanya satu, Ya Al-Fattah, Ya Allah, Ya Al-Fattah, Ya Al-Fattah, Ya Al-Fattah, minta. Ada orang butuh rezeki, sebut namanya Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Ya. Ada orang yang diusili, diganggu oleh orang lain, sebut namanya Ya Al-Jabbar, Ya Al-Jabbar, Ya Al-Jabbar. Ya. Saat ada musibah, ingin diberikan kesabaran, sebut namanya Ya Sabar, Ya Sabar, Ya Sabar. Ya. Tidak perlu semuanya, sebut yang terkait dengan kebutuhan kita saja. Ya. Tapi kalau ibu tidak mampu menemukan kalimat yang kira-kira kita hafal sesuai dengan kebutuhannya, sebut nama puncaknya, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Ya. Karena itulah dalam berdoa di Quran seringkali kita menggunakan kalimat Rabb, 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 Rabb. Ya. Doa paling favorit apa di Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu Al-Baqarah ayat 201 itu ya. Doa apa itu? Doa sapu jagat ya. Doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Cuma orang kita aja yang tahu itu ya. Baik, kembalikan pelan-pelan kita akhiri. Orang ini melakukan ketiganya. Menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya, dan yang terakhir menyebut puncak al-asmaul husna, Ya Rabb, Ya Rabb. Yang mengejutkan dikomentari oleh Nabi, anna yustajabu lidzalik. Doanya mustahil akan terjawab. Mustahil akan terjawab. Kenapa? Maaf, famat'amu haramun. Karena makanan yang masuk ke dalam mulutnya itu haram. Wa mashrabu haramun, minumannya haram. Bahkan wa malbasu haramun, pakaiannya haram. Ya. Biasanya kan kalau makanan sudah masuk haram, ya maaf Bu ya, Pak maaf, minuman sudah masuk haram, biasanya kan masuk ke tangan jadi haram, kaki jadi haram. Jadi usahanya pun akan senang pada yang haram. Ya. Langkahnya akan senang pada yang haram. Bicaranya senang yang haram-haram. Makanya wa ghubiya bi haramin, perangkat hidupnya pasti akan haram itu. Ya. Pasti akan haram. Jadi tidak mungkin ada orang terbiasa yang halal mencari yang haram, itu mustahil. Tapi kalau orang sudah memasukkan yang haram pada mulutnya, itu yang paling berbahaya. Perangkat hidupnya bisa haram. Kata Nabi, kalau situasi ini terjadi, maka doanya tidak akan pernah terkabul. Tidak akan pernah. Dan itu puncak penyakit hati ada di situ. Dan yang paling sulit mengeluarkannya, membersihkannya nanti di bagian yang kedua, itu yang masuk yang haram ke dalam mulut, itu yang paling susah. Ya. Yang lainnya mudah. Kami pernah menguji Bu 30 anak, ya. Dikumpulkan di satu tempat, konon belajar di sekolah-sekolah Islam dan menghafal Quran. Ya. Saya agak penasaran, saat itu saya bilang coba kumpulkan, saya ingin tahu bagaimana hafalan Qurannya. Tapi yang paling menarik, saya fokus saja, ada satu anak yang unik sifatnya. Unik. Diaturnya sulit luar biasa. Sulit. Tapi saat bergabung itu dia bisa bertahan, lihat begini, ya. Pertemuan pertama patuh baik, ya. Tiba-tiba mulai aktif, tapi bertahan sampai selesai. Saya agak kebingungan, kok bisa ya? Orang tuanya soleh luar biasa, ibunya solehah, rajin mengaji, baik ya, ayahnya juga baik, masya Allah teduh orangnya. Saya pikir
Ini ada yang tidak tepat ini. Tidak nyambung ini. Tidak mungkin terlahir dari rahim seorang yang salihah anak yang bermasalah, itu mustahil. Mustahil. Maka ternyata setelah taklim selesai, ibunya mendekati, alhamdulillah Ustaz, anak saya bisa bertahan. Biasanya saya bawa ke sekolah manapun, saya tunggu 5 menit di depan sekolahnya. Itu gurunya langsung mengantarkan kembali untuk dibawa pulang. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata anak itu anak adopsi, dilahir kembar dari ibundanya. Satu diambil oleh salah seorang artis, satu lagi oleh beliau itu. Ibu tahu apa yang terjadi? Kenapa diadopsi? Karena ibunya saat mengandung itu seringkali senang minum minuman keras. Bapaknya pencuri. Yang haram tuh komplit itu, komplit ya. Bahkan sebelum anak ini lahir sudah terzalimi itu. Nah, itu tidak mudah, itu merubahnya tidak mudah. Ya, jadi mulai bertahun-tahun karena sudah jadi daging itu. Ya. Harus ada makanan yang halal lagi yang bisa menghilangkan yang haramnya. Ya. Harus ada lingkungan yang halal lagi yang membentuk yang haramnya, ya, yang mengeluarkan yang haramnya. Itu tidak mudah. Karena itu saya pesankan betul Pak, mohon izin, mohon maaf sebesar-besarnya. Demi Allah saya katakan, jangan pernah bawa secuil pun yang haram dalam kehidupan, karena fatal akibatnya. Fatal. Bapak bawa rezeki yang haram dimasak oleh ibu, yang makan bukan 1-2 orang, bisa banyak orang, ya. Atau setidaknya ibu pun mendapatkan yang haram dalam kehidupan diterapkan pada anak, itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Bukan hanya akan menghambat kecerdasannya, tapi yang berbahaya itu akan menghambat keimanannya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Percuma Anda punya anak jenius, tapi bisa maksiat dalam kehidupan, ya. Itu yang paling berbahaya. Saya kira itu bagian yang pertama yang kita akhiri sampai di sini. Jadi kesimpulannya, jika Anda ingin terbebas dari penyakit-penyakit hati, maka jangan sampai ruang-ruang penangkap informasi ini, mata, telinga, mulut, dan yang lainnya digunakan untuk menangkap yang buruk-buruk yang dilarang oleh syariat atau dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maaf, kelihatannya seperti mudah, tapi prakteknya tidak semudah yang diucapkan. Ya, karena mulai bangun pun ibu bisa mendengar sesuatu yang salah. Mulai lihat TV sudah bisa melihat yang keliru. Ya, mulai keluar dari masjid ini pun bisa memandang sesuatu yang tidak tepat. Ya, sekira itu.